pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Kamal bisa kembali bersama dengan Anda untuk menyaksikan program BNN Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini seluruh bangsa Indonesia sedang bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju. Di bidang ekonomi, nama Indonesia selalu disebut sebagai negara yang punya potensi paling besar untuk menjadi pemimpin dunia. Tapi kita memiliki satu masalah yang sangat mengkhawatirkan, yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut pemerintah di 2015 Indonesia akan bebas dari narkoba. Apakah ini akan tercapai? Yang pasti dibutuhkan kerja keras dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba adalah sebuah kejahatan lintas negara atau transnational organized crime. Saat ini Indonesia bukan lagi sekedar sebagai negara tempat transit barang haram tersebut. Karena situasi, faktor geografis dan faktor demografis yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia membuat peredaran narkoba begitu sulit untuk dihentikan, kecuali dengan bantuan semua pihak. Narkoba juga disebut sebagai extraordinary crime, alasannya karena korban yang dihasilkannya begitu luas dan masif. Setiap harinya ada 50 orang meninggal dunia. Kerugian yang ditimbulkan juga sangat besar, yaitu sekitar 50 triliun rupiah per tahun. Uang hasil penjualan narkoba, biaya rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Menurunnya kualitas SDM dengan kerusakan otak secara permanen, dan merupakan ancaman serius terhadap keamanan atau narkoterorisme. Sesungguhnya yang menjadi korban dari narkoba ini bukan hanya si pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba, tapi juga keluarga dan masyarakat. Pengguna atau penyalahguna narkoba jelas akan kehilangan kualitas hidupnya dan akan mengalami kerusakan otak permanen. Sementara keluarga juga harus berkorban tenaga, waktu, biaya, pikiran, dan perasaan. Bahkan masyarakat juga menjadi korban, seperti nyawa dan materi. Oleh karena itu perlu adanya kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat untuk membantu menghentikan peredaran barang haram ini. Demi keluarga yang kita cintai dan tentunya untuk Indonesia tercinta, Badan Narkotika Nasional bertekad mewujudkan cita-cita Indonesia bebas penggunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang atau narkoba pada tahun 2015. Upaya ini tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat bersama BNN. Bebas penggunaan dan peredaran narkoba bukan berarti zero atau tidak ada sama sekali, melainkan ada beberapa indikator untuk menyebut sebuah negara bebas narkoba. Pertama, yakni pengguna narkoba secara nasional tidak lebih dari 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian kedua, terungkapnya jaringan-jaringan pengedar narkoba internasional. Narkoba bukan sebuah hal yang mustahil jika seluruh pihak menyadari dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional juga terus melakukan sosialisasi berbentuk seminar terbuka terhadap kalangan-kalangan yang rentan dirasuki oleh barang haram itu. Karena saat ini 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Pemirsa, pemerintah selalu memegang komitmennya untuk melaksanakan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ini dilakukan dengan cara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Ya banget, men! Endingnya kebaca, bro. Yang kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau pandirnya? Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Kejahatan tidak akan pernah hilang di muka bumi, apalagi menyangkut narkoba. Tidak mengenal status sosial serta memiliki jumlah uang yang tidak terbatas. Tapi bukan berarti hal ini membuat kendor, malah BNN lebih maksimal dalam menekan penyalahgunaan barang haram tersebut. Target Indonesia bebas dari narkoba pada tahun 2015 itu dicanangkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011 untuk mengakomodir kesepakatan para negara-negara ASEAN yang secara serius bertekad memerangi narkoba. Tak hanya Indonesia, negara-negara di ASEAN juga telah sepakat untuk memerangi peredaran narkoba. Kesepakatan ini saat ini saling berkaitan, seperti Malaysia dengan Indonesia, Indonesia dengan Vietnam, dan lainnya.
Indonesia Bebas Narkoba 2015 menjadi motivasi Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, meskipun menyadari tidak mungkin meniadakan hingga 0%. Untuk memerangi peredaran narkoba itu, BNN bekerja sama dengan berbagai pihak meliputi institusi pendidikan, pemerintah, swasta, dan komunitas dalam mensosialisasikan berbagai program. Sejak BNN berubah paradigma, yakni tak sebatas pemberantasan atau memutus mata rantai peredaran narkoba, tetapi harus mensosialisasikan mengenai dua program lainnya, yakni perehabilitasian dan pencegahan. Mungkin sebelumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa BNN itu menangkap para pecandu melalui razia atau tes urin, tapi kini tidak lagi demikian, mengingat tiga pilar yakni pencegahan, pemberantasan, dan perehabilitasian diletakkan dalam posisi yang sama. Pertama, perlu adanya kebersamaan. Kebersamaan itu harus satu visi. Maka visi yang disampaikan oleh BNN dalam rangka menanggulangi peredaran gelap narkoba yang pertama adalah menekan demand dan menekan supply. Nah, demand ini, ya kan, itu terdiri dari pencegahan. Pencegahan itu untuk mereka-mereka yang belum terkena masalah narkoba, jangan sampai terkontaminasi masa narkoba. Oleh karena itu mereka harus dibekali, diberi kemampuan untuk menolak narkoba. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Ini penting karena sekali lagi dalam rangka kebersamaan tadi, seluruh lapisan masyarakat harus diperankan, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa menjadi subjek dalam rangka P4GN, artinya boleh menjadi subjek pencegahan, boleh menjadi subjek untuk merehabilitasi, boleh menjadi subjek untuk melakukan pemberantasan, artinya membantu penyidik. Ini adalah tugas-tugas yang terbuka luas bagi masyarakat untuk berperan serta. Yang ketiga adalah merehabilitasi. Nah, merehabilitasi ini adalah mereka-mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba. Ini tidak bisa sembuh sendiri kalau tidak direhabilitasi. Pengguna yang ditangkap itu jangan muaranya ke tahanan, tapi muaranya ke tempat rehabilitasi. Kalau sudah ada kepercayaan masyarakat bahwa penyalahguna itu tidak dibawa ke penjara tapi dibawa ke tempat rehabilitasi, tentu depenalisasi akan berbondong-bondong dan banyak nanti para penyalahguna yang kita sembuhkan karena banyak yang melaporkan diri secara sukarela. Jumlah pecandu narkoba di Indonesia saat ini mencapai 2,56% dari total jumlah penduduk. Sementara target Gerakan Indonesia Bebas Narkoba 2015 yakni 2,8%. Dengan pencanangan Indonesia Bebas Narkoba di tahun 2015 menjadi motivasi, diharapkan seluruh lapisan masyarakat turut serta dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama antar instansi dan masyarakat, seluruh lapisan pencanangan Indonesia Bebas Narkoba hanyalah sebuah pencanangan belaka. Karena masalah narkoba adalah tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Ya, Bang!
Endingnya kebaca, bro. Dan kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Lo beneran keren. Kejar cita-cita lo. Jadi juara. Jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Penegak hukum dan masyarakat itu bersatu dalam rangka dekriminalisasi dan depenalisasi penyalahguna. Karena dengan cara dekriminalisasi dan depenalisasi, demandnya menjadi turun. Kalau demandnya diturun, supply-nya pasti kedodoran, pasti. Dan itu hukum alam, hukum ekonomi, ya kan? Yang terjadi kita semua. Sekarang ini kenapa penyalahguna peredarannya gelap sangat masif, ya kan? Banyak, karena prevalensi kita sudah terlanjur 4 juta. Dan 4 juta inilah sesungguhnya yang menyebabkan peredaran gelap narkotika. Karena ini demand 4 juta ini. Nah, supply-nya diisi oleh mereka-mereka yang memahami bahwa kita menjadi pasar. Jadi supply-nya bisa datang dari manapun, baik dari lokal maupun dari internasional. Oleh karena itu kita harus bentengi dan harus kita sembuhkan masyarakat Indonesia, harus kita selamatkan dari peredaran gelap narkotika. Ini memerlukan kerja bareng antara pemerintah dan masyarakat. Ya, BNN ada di dalamnya sana untuk memberikan dorongan. Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP mendukung rencana pemerintah untuk mewujudkan negara ini bebas dari narkoba. Karena bahaya narkoba sudah mengancam masa depan generasi bangsa ini. Dengan adanya dukungan dan motivasi dari para istri Kabinet Indonesia Bersatu, diharapkan mampu memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kami bersama BNN, yaitu SIKIP, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan, baik bagi organisasi-organisasi perempuan, karyawan, karyawati, maupun bagi murid, pelajar SD, SLTP, SLTA, dan juga bagi mahasiswa serta remaja di berbagai sekolah, kampus di seluruh wilayah Indonesia. Di mana SIKIP melakukan sosialisasi terkait penyalahgunaan narkoba dalam setiap kegiatan di daerah, mulai dari sekolah-sekolah, organisasi wanita, perguruan tinggi, dan keluarga besar pemerintah daerah agar turut serta memberikan informasi dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, agar bangsa ini terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita semua tentu tidak akan rela membiarkan bangsa ini hancur karena kejahatan narkoba. Oleh karena itu kami mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia ini untuk bersatu padu melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga diharapkan masyarakat akan memiliki pola hidup, sikap dan tegas untuk menolak narkoba. Masyarakat harus bersama-sama bahu-membahu mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015. Untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015, perlu dukungan semua pihak, termasuk masyarakat untuk saling mengawasi. Ya, untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015, bukanlah hanya tugas dan tanggung jawab dari BNN atau pemerintah saja, tetapi ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Seluruh komponen masyarakat harus berperan aktif. Kita harus bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Ini semua untuk melindungi anak bangsa kita dari sasaran kejahatan narkoba tersebut.
Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak mau, Endingnya kebaca, bro. yang kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus bersih dari narkoba, bebas dari narkoba. Dan ini membutuhkan kesadaran masyarakat dan juga keseriusan pemerintah. Kesadaran masyarakat sendiri akan ditumbuhkan dengan cara sosialisasi dan pencerahan mengenai bahaya dan konsekuensi hukum bagi semua yang terlibat akan kejahatan narkoba. Indonesia bebas narkoba. Perlu adanya upaya yang konkret agar bangsa ini terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor. Karena setiap tahun penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Akan tetapi meningkatnya penyalahgunaan narkoba bukan berarti bangsa ini tidak bisa bebas dari narkoba. Perlu adanya kepedulian semua pihak, bukan hanya pemerintah, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat. Peran tokoh agama sangat penting dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang terus meningkat semakin meresahkan banyak pihak. PBNU sebagai bagian dari masyarakat turut prihatin dan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat program pencegahan penyalahgunaan narkoba, program yang melibatkan Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LPKNU. Pemimpin agama dipandang dapat mempengaruhi masyarakat dalam mencegah dan menangani para pecandu narkoba. Semua elemen bangsa ini harus bergandengan tangan, bersatu untuk menghadapi musibah atau malapetaka merambahnya narkoba ini. Sekarang kita lihat bukan hanya di kota-kota besar, tapi sampai ke kota-kota kecil, bahkan sampai perkampungan. Bukan hanya di anak-anak jalanan, tapi sudah masuk ke sekolah-sekolah. Bahkan konon katanya sudah mulai masuk ke sebagian pesantren. Peran tokoh agama memiliki pengaruh kuat terhadap penanganan dan pencegahan narkoba. Peran agama khususnya institusi lembaga pesantren bisa menjadi ujung tombak penanggulangan dan agen pencegahan narkoba berbasis komunitas. Selain itu, dengan pendekatan agama, diharapkan mampu menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada dasarnya, setiap agama melarang seluruh umatnya melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. Anak bangsa ini mempunyai harapan bagaimana ke depan Indonesia bebas dari narkoba, bebas dari korupsi, bebas dari teroris. Itu kita jadikan musuh bersama, kita jadikan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Ini jadi lebih berbahaya daripada tsunami ini malah.
tsunami bisa diatasi dengan segera. Tapi kalau ini membutuhkan waktu panjang, membutuhkan kesadaran bersama dan kerjasama kolektif dari semua pihak, baik pemerintah maupun kekuatan-kekuatan elemen masyarakat.